Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya nih Pak Judan? Alhamdulillah sehat. Bapak gimana? Alhamdulillah baik juga Pak. Silakan duduk dulu Pak. Siap. Iya. Ngomong-ngomong ada apa nih Pak ya? Kok datang ke BK ini dengan wajah yang cemas? Jadi begini Pak, di kelas 11 multimedia ini kok siswanya ini banyak yang kurang bisa menyerap mata pelajaran yang saya sampaikan. Jadi saya minta saran kepada Bapak gimana ya supaya anak-anak ini bisa menyerap pelajaran yang sudah sampaikan dan lebih maksimal. Oh iya. Jadi begini Pak. Sebelumnya juga kami sudah menyebarkan asesmen kebutuhan peserta didik. Nah, di situ memang ada poin yang dimana siswa itu mengalami kesulitan dalam belajar. Nah, akhirnya kami di BK juga sebetulnya sudah membuat program layanan informasi tentang gaya belajar dan strategi belajarnya. Nah, yang jadi kendala kami adalah ketidaksediaannya waktu untuk kami masuk ke dalam kelas. Nah, sekiranya Pak, ini kalau boleh kami meminta jam Bapak untuk masuk ke dalam kelas kaitannya dalam melaksanakan asesmen tentang gaya belajar itu Pak. Apakah diperbolehkan Pak? Boleh Pak, insya Allah nanti di hari Senin pagi, gimana Pak? Bisa? Oh ya, kalau gitu kita akan jadwalkan di hari Senin Pak ya. Siap. Ya, mudah-mudihan dengan adanya ini Pak juga akan membantu Bapak dalam proses pembelajaran di kelas. Jadi bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Pak. Ya, kaitannya dengan pembelajaran auditori, kinestetik maupun visual. Nah, jadi nanti termasuk peserta didik juga akan kami berikan informasi tentang gaya-gaya belajar itu tadi Pak, yang 3 kategori itu termasuk strategi belajarnya. Nah, mudah-mudahan ini bisa membantu Pak ya. Amin, mudah-mudahan. Terima kasih banyak Pak Rahmat. Iya Pak, sama-sama. Sama-sama. Ya, mungkin itu Pak ya. Oke, terima kasih banyak Pak Rahmat sekali lagi. Ya oke, nanti kita laksanakan di hari Senin. Siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Adakah yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa? Agung sama Dede. Anggun, apa keterangannya? Apa? Apa? Kalau JJ? Sakit. Sakit, maka kita doakan mudah-mudahan JJ segera sembuh dan dapat sekolah seperti ini. Amin. Ya, baik, sebelum mulai kegiatan kita pada hari ini, kita bermain dulu sejenak ya. Jadi ketika kita tepuk 1, bu, tepuk 2, ha, tepuk 3 kali baru bu, ha. Oke. Tepuk 1, tepuk 2. Oke, tepuk 3. Baik. Ya, pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan tentang memahami gaya belajar dan strategi belajar. Ini sesuai dengan hasil asesmen yang telah kalian isi. Bahwasanya kalian kesulitan dalam memahami pembelajaran. Dan ada beberapa guru yang menyampaikan ke BK atau materi yang diberikan. Nah, baik, kali ini kita akan bagaimana memahami gaya belajar dan strategi belajar. Jadi sering kita membaca buku tetapi tidak ingat apa yang kita rasakan. Ya tadi, karena kaitannya dengan gaya belajar tadi. Jadi kadang itu ada yang hanya sekali membaca atau melihat gambar saja sudah bisa. Ada juga yang harus dipraktekkan terlebih dahulu baru dia bisa melaksanakan. Nah, jadi memang ini menjadi terasa sulit ketika apa yang dijelaskan guru hanya memahami hanya satu model pembelajaran. Nah, biasa kan hanya guru hanya menjelaskan ya. Nah, apa itu belajar? Nah, jadi belajar itu adalah secara umum adalah sebuah proses kegiatan yang secara optimal, di mana dari yang tidak tahu menjadi tahu. Maka itu adalah proses belajar. Nah, belajar itu juga sepanjang hayat. Jadi tidak bukan hal yang asing lagi buat kelompok besar. Yaitu pertama adalah visual, yang kedua auditorial, yang ketiga itu adalah kinestetik. Ya, kenapa ini diperlukan? Ya, karena untuk individu atau buat kalian itu mengenal cara mengumpulkan informasi,
ya, menafsirkannya, mengorganisasikan, bahkan merespon apa yang diberikan. Nah, sehingga biasanya hanya mendengarkan. Ini banyak menggunakan indera pendengar yaitu telinga sebagai alat untuk menyerap informasi. Nah, orang yang auditorial itu lebih senang informasi itu diceritakan. Nah, ini kebalikan dari auditorial tadi, kan visual. Dia lebih suka jadi kalau menjadi pendongeng itu dia senang mendengarkan. Ya. Nah, kita lanjut ke gaya belajar yang terakhir, yang ketiga. Itu adalah gaya belajar kinestetik. Nah, ini dia lebih menekankan pada praktek langsung. Jadi apa yang dia pelajari itu harus dia alami secara langsung. Nah, ini kaitannya dengan tadi. Setelah kalian mengetahui gaya belajar kalian, maka di sini ada beberapa tips yang bisa kalian bagikan. Yang pertama ini gaya belajar visual, yaitu belajar dengan gambar-gambar. Jadi kebetulan kalau di kita itu ada Canva ya, salah satu media yang bisa kalian gunakan. Dan nanti ini akan kami bagikan akun belajar ID supaya menggunakan Canva yang pro. Jadi semuanya itu digunakan secara profesional. Jadi ada beberapa yang harusnya berbayar itu jadi gratis. Nanti kami bagikan Canva semua dapat. Nanti gabung di kelasnya SMK Negeri 2 Tondaro. Kalau sudah gabung kelas itu, maka menggunakan semua fitur di Canva secara pro. Tapi kalau yang kinestetik sudah ada video tutorial, tetap harus coba juga ya. Dikasih lagi. Jadi kita menyimpulkan kembali apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu gurunya. Kita akan lebih cepat menyerapnya. Terus diskusi atau berdebat, wawancara. Jadi sendiri lagi diskusi berdebat ya. Terus mendengar melalui kaset, jadi bisa, atau mengikuti sebuah kegiatan karya atau seminar kan, karena untuk melatih tadi. Ini yang kinestetik. Ini latihannya. Ya, sebenarnya banyak ya kalau diingat. Jadi banyak menggunakan gerak dalam bentuk di asesmen ya. Nah, silakan di scan. Dikerjakan, kami beri waktu. Nanti akan dikelompokkan ya. Di situ tulis sepatunya. Nama ya. Bapak tanya apa? Hah? Kasih angka 0 aja. Kalau yang lupa ini SN-nya 0 aja. Gak usah diisi kan Pak? Hah? Kalau itu Iya, kalau lupa email, kalau lupa ya kasih angka 0 aja. Ya, Sudah. Apa sanditan? Ya baik, setelah kita mengisi asesmen ini ya, nah maka kegiatan layanan informasi ini kita sudahi. Mudah-mudahan ini menjadi hasanah baru atau informasi baru buat kalian. Jadi ini akan memperkaya bagaimana kalian belajar di kelas maupun di rumah. Ya, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurintan Fauziah dari kelas 11 Multimedia. Jadi, tadi di kelas kami ada penyampaian materi nih mengenai gaya pembelajaran dan strategi belajar. Strategi belajar dan gaya pembelajaran ada 3, yaitu auditorial, visual, dan kinestetik. Nah, jadi gaya pembelajaran saya itu apa sih? Gaya pembelajaran saya adalah visual. Visual itu apa saja? Jadi gaya pembelajaran visual itu apa ya? Gaya pembelajaran visual adalah gaya pembelajaran yang
rata-rata menggunakan gambar. Jadi saya kalau belajar gak ada gambar itu kayak saya susah menerima pembelajaran. Nah, apabila tidak ada gambar, saya jadi merasa bosan dan merasa tidak mengerti apa yang diberikan oleh guru. Itu saja dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gerald Aurel Julian Nova. Saya perwakilan dari kelas 11 multimedia. Kesempatan saya untuk berdiri di sini sedikit menjelaskan tentang materi visual, auditorial, dan kinestetik seperti yang dijelaskan oleh guru kami pembimbing yaitu Pak Rahmat. Nah, saya berdiri di sini sebagai contoh saya seorang auditorial. Apa sih auditorial? Nah, kalian pastinya belum tahu kan auditorial itu apa. Nah, auditorial itu adalah seseorang yang lebih suka mendengarkan penjelasan daripada membaca buku, terus mempraktekkan secara langsung. Yang pertama, kelebihan. Nah, kelebihan dari seorang auditorial itu adalah lebih cepat mempermahami informasi yang disampaikan oleh guru-guru tersebut. Nah, kekurangannya apa sih? Kekurangan yang pertama yaitu benci dengan keberisian tersebut, terus benci dengan gangguan-gangguan dari luar, tidak suka dengan keributan. Nah, oke, itu saja dari pendapat saya seorang auditorial. Kesimpulan saya setelah mendapatkan materi ini, saya cukup senang dan ilmu ini lumayan bermanfaat bagi saya seorang auditorial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalfa Zahira, saya dari kelas 11 multimedia. Jadi di kelas tadi ada penyampaian tentang 3 strategi cara belajar. Yang pertama ada auditorial, yang kedua ada visual, dan yang terakhir ada kinestetik, yaitu saya. Kinestetik adalah cara penyampaian dengan praktek langsung tanpa adanya mendengarkan suatu informasi atau berbicara. Jadi dengan cara belajar ini saya jadi tahu strategi apa saja yang saya lakukan untuk kedepannya. Terima kasih.